Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Dartati dari tim kaderisasi Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Laren. Pada ruang pelajar kali ini, saya nanti akan menjelaskan tentang materi ke-IPNU IPPNU. Mari kita bersama menyimak penjelasan saya setelah ini. Langsung saja, di sini nanti kita akan bahas tentang materi ke-IPNU IPPNU dalam kegiatan ruang pelajar PAC IPNU IPPNU Kecamatan Laren. Ada patah tak kenal maka tak sayang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman bisa memanggil saya dengan Rekanita Mega. Nah, langsung saja kita pada materi yang akan kita bahas. Kira-kira apa sih IPNU IPPNU itu? Apa organisasi IPNU IPPNU? Nah, IPNU IPPNU itu kalau kita ketahui bahwa kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana organisasi ini merupakan salah satu organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu memiliki beberapa badan otonom yang salah satunya adalah IPNU IPPNU yang berada di tingkatan paling bawah. Jadi Nahdlatul Ulama juga punya Banom Ansor, Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, dan lain sebagainya. Nah, IPNU IPPNU ini merupakan salah satu badan otonom yang digunakan sebagai wadah kaderisasi pelajar NU. Mengapa? Karena pelajar NU seperti kita yang usianya MTS, SMA, mahasiswa yang masih berproses belajar, nah itu sangat penting. Harus ada sebuah wadah yang itu bisa kita gunakan sebagai proses kita belajar. Nah, salah satunya adalah IPNU IPPNU yang kita mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Nah, IPNU IPPNU ini juga dijadikan sebagai ujung tombak bagi perjuangan NU. Mengapa demikian? Karena IPNU IPPNU kita merangkul dari yang paling bawah, yaitu dari para pelajar jadi para remaja yang itu notabene harus kita berdayakan kemampuan, pengetahuan, dan soft skill lainnya sehingga mereka mampu untuk melihat mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dan di IPNU IPPNU juga para pelajar juga bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentunya. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada latar belakang. Mengapa sih IPNU IPPNU itu didirikan? Pastikan ada sebuah alasan tertentu yang mengharuskan IPNU IPPNU itu berdiri. Yang pertama ada faktor ideologis. Kenapa faktor ideologis? Karena kita sebagai warga Nahdliyin yang mayoritas adalah mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita butuh wadah untuk melestarikan aswaja Nahdliyah kita dari tingkatan yang paling bawah, yaitu di tingkatan paling pelajar. Terus yang kedua adalah faktor pedagogis, di mana banyak organisasi yang memiliki visi, misi, dan orientasi yang sama di lingkungan NU. Jadi sebelum berdirinya IPNU IPPNU ada beberapa organisasi yang itu sama. Jadi kita berusaha untuk menyatukannya menjadi organisasi IPNU IPPNU. Yang ketiga adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini merupakan kesadaran bahwa pentingnya sebuah wadah pembinaan untuk generasi penerus yang itu memperjuangkan cita-cita ulama maupun cita-cita bangsa. Terus yang terakhir adalah faktor politis. Nah, kenapa? Karena pada saat pemilu tahun 1995, Nahdlatul Ulama itu telah masuki partai politik, sehingga harus ada sebuah wadah untuk menampung para remaja. Karena kan kita ketahui bahwa pemilu syarat untuk bisa memilih adalah usia minimal 17 tahun. Nah, karena 17 tahun merupakan kalangannya para pelajar, maka perlu adanya sebuah organisasi yang itu sepaham dengan Nahdlatul Ulama. Maka berdirilah IPNU IPPNU ini. Selanjutnya adalah tentang sejarah. Kira-kira bagaimana sih sejarah berdirinya IPNU maupun IPPNU? Yang pertama untuk IPNU. IPNU itu dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1954
atau bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah. Nah, berdirinya di mana kira-kira? Di Semarang. Kalau IPPNU dia berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah. Dan di mana kira-kira? Kalau embrionya itu di Surakarta. Kalau pengesahannya itu di Malang saat Kongres IPNU. Nah, pendirinya kira-kira siapa? Pendirinya adalah Profesor Dr. Tolha Mansur untuk IPNU dan DRA Haja Umroh Mahfudoh yang IPPNU. Nah, kedua pendiri ini merupakan pasangan suami istri. Jadi sangat menarik ya. Satu organisasi dan satu pasangan hidup. Kemudian mengapa sih kita harus memilih IPNU sebagai organisasi kita? Yang pertama, sebagai wadah perjuangan pelajar NU dan kepelajaran. Yang kedua, sebagai wadah kaderisasi, mempersiapkan kader-kader penerus NU dan pemimpin bangsa. Kita ketahui bahwa setiap orang adalah seorang pemimpin. Nah, tetapi bagaimana seseorang itu bisa mengelola kepemimpinannya, mengelola jiwa kepemimpinnya itu untuk memimpin suatu negara atau suatu bangsa. Nah, salah satunya kader IPNU yang sekarang menjabat di pemerintahan adalah wakil bupati kita, Bapak Rauf. Nah, beliau dulu juga merupakan pengurus IPNU cabang Lamongan. Kalau nggak salah, beliau juga pernah menjadi ketua cabang IPNU Lamongan. Nah, organisasi IPNU PPNU ini salah satunya berusaha untuk mencetak para penerus NU, baik itu di jajaran pemerintahan maupun di jajaran yang lainnya. Itu hanya salah satu contoh. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lainnya, kader-kader yang berasal dari IPNU PPNU, artinya berasal atau berproses dari IPPNU. Terus yang ketiga adalah sebagai wadah penguatan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa saat ini banyak sekali faham-faham radikal yang itu berusaha untuk meracuni pelajar. Nah, IPNU PPNU ini hadir untuk membentengi para pelajar agar terhindar dari radikalisme atau paham-paham radikal. Nah, dengan memberikan penguatan ideologi kita, ideologi keagamaan, yaitu Aswaja An-Nahdliyah. Selanjutnya adalah sebagai wadah komunikasi, di mana untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Wataniyah. Nah, ini juga kita gunakan sebagai menjaga tali silaturahmi antar sesama kader IPNU PPNU. Selanjutnya adalah visi dan misi. Jadi organisasi IPNU PPNU berdiri itu tidak asal-asalan. Dia punya visi dan misi yang jelas. Untuk visinya, terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Aswaja yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, IPNU PPNU meskipun organisasi Islam, tetapi mereka tidak meninggalkan salah satu 4 pilar dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, misinya adalah menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi, mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat guna terwujudnya khairul ummah, dan yang terakhir mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Nah, selanjutnya adalah sifat dari IPNU PPNU. Yang pertama ada keterpelajaran, yang kedua adalah keilmuan, yang ketiga adalah kemasyarakatan, yang keempat sosial keagamaan, yang kelima adalah kebangsaan. Jadi merupakan satu paket komplit kalau saya bilang. Jadi keterpelajaran khusus para pelajar, keilmuan, jadi kita berusaha untuk menjadi kader yang memiliki intelektual yang tinggi, kemasyarakatan, jadi kita tidak melupakan sosial kemasyarakatan kita, terus sosial keagamaan, kita tidak melupakan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir kebangsaan, kita tetap berpegang teguh pada 4 pilar
bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang terakhir selanjutnya adalah asas dan akidah. Nah, asas ini IPN PPNU mengikuti asas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan akidah, kalau akidah ini berarti IPN PPNU mengikuti akidah Islam Aswaja, di mana dalam bidang kalam atau bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bidang fikih 4 imam madhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Selanjutnya adalah trilogi IPN PPNU. Jadi trilogi itu merupakan pijakan kader IPPNU untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, unggul, dan berintegritas tinggi. Yang pertama adalah belajar. Nah, belajar ini merupakan satu tugas wajib dari IPN PPNU. Nah, belajar ini sejatinya berupaya untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan diri. Jadi di IPN PPNU kita itu belajar yang tidak kita ketahui, belajar yang belum kita ketahui, maupun belajar hal-hal yang akan kita gunakan untuk masa depan kita. Terus yang kedua adalah berjuang. Nah, IPPNU ini sebagai medan juang semua kader untuk mendedikasikan diri bagi ikhtiar perwujudan kemaslahatan umat. Berjuang harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi setiap permasalahan. Nah, dari belajar nanti kita bisa implementasikan untuk berjuang untuk kemaslahatan umat manusia, melestarikan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah bertakwa. Nah, bertakwa ini merupakan puncak pencapaian yang diharapkan oleh kader IPN PPNU. Jadi ketika belajar sudah, berjuang sudah, dan muaranya itu pasti adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tingkatan organisasi. Nah, di tingkatan IPN PPNU ada beberapa tingkatan. Yang pertama, yang paling atas adalah pimpinan pusat, di mana masa kepengurusannya adalah 3 tahun. Yang kedua adalah pimpinan wilayah, di mana masa kepengurusannya juga 3 tahun. Selanjutnya pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang itu di kabupaten atau kota, itu 2 tahun. Terus ada PCI, itu pimpinan cabang istimewa, biasanya itu di luar negeri. Itu biasanya 2 tahun juga. Terus di tingkatan kecamatan ada pimpinan anak cabang selama 2 tahun periodisasinya. Terus ada pimpinan komisariat perguruan tinggi, itu di tingkatan universitas. Terus ada pimpinan anak komisariat perguruan tinggi, itu biasanya di fakultas. Terus ada pimpinan ranting, itu di desa. Pimpinan anak ranting itu biasanya di dusun. Dan pimpinan komisariat itu merupakan di sekolah-sekolahan. Jadi IPN PPNU itu tidak hanya menelusuri di wilayah saja, tapi juga di sekolahan. Nah, selanjutnya, karena ada sebuah pimpinan komisariat, tentunya harus kita dasari mengapa sih pimpinan komisariat itu perlu di sekolahan. Kira-kira kenapa kok nggak OSIS saja? Kenapa harus ada pimpinan komisariat? Nah, ada beberapa alasan ini yang bisa saya sampaikan kenapa harus sekolahan itu mendirikan pimpinan komisariat. Yang pertama adalah memaksimalkan peran pelajar Nahdlatul Ulama di lingkungan sekolah. Nah, ketika sekolahan itu yang berada di naungan LP Ma'arif, tentunya banyak pelajar NU yang sekolah di situ. Nah, kita berusaha untuk memaksimalkan para pelajar NU agar bisa belajar organisasi di IPN PPNU. Terus sebagai tonggak awal pengenalan ideologi Aswaja dan Nahdlatul Ulama. Nah, selain di rumah, biasanya tempat kita belajar adalah di sekolahan. Nah, di sekolahan itu perlu adanya pengenalan ideologi sejak awal. Karena apa? Untuk membentengi para pelajar terhindar dari paham-paham yang radikal. Terus yang ketiga, ujung tombak kaderisasi NU secara berjenjang dari paling dasar yang nantinya bisa berkelanjutan setelah tamat dari sekolah. Jadi setelah
siswa yang jadi setelah ada sekolahan yang mendirikan PK, otomatis siswanya juga akan ikut. Nah, setelah siswanya itu belajar IPENU PPNU di sekolahan, mereka saat lulus sekolah bisa melanjutkan di tingkatan selanjutnya, misalkan tingkatan ranting atau enggak tingkatan anak cabang. Berbeda dengan OSIS ketika kita sudah lulus selesai kan, tapi ketika ada IPENU PPNU di sekolahan, mereka akan bisa melanjutkan di luar setelah lulus sekolah. Nah, itu merupakan juga salah satu manfaatnya di situ. Terus yang keempat, membentengi aliran selain aswaja di kalangan sekolah. Komisariat IPENU IPPNU dapat didesain seperti program kerja OSIS. Nah, pasti Bapak Ibu pendamping akan berpikiran bahwa IPENU IPPNU tidak bisa seperti OSIS. Itu merupakan pemikiran yang masih awam. Kalau saya secara pribadi, IPENU IPPNU bisa didesain seperti OSIS. Tinggal departemen-departemen apa yang dibutuhkan dari sekolahan. Misalkan di OSIS itu ada departemen kepemimpinan. Nah, nanti bisa kita olah di IPENU IPPNU sebagai departemen organisasi atau departemen apa yang itu memang menaungi soft skill atau jiwa-jiwa kepemimpinan siswa. Nah, itu jadi IPENU PPNU itu tidak stagnan harus mengikuti aturan atau pakemnya, tetapi bisa menyesuaikan kebutuhan dari sekolahan, tetapi tetap mengikuti aturan yang ada, tidak melenceng dari aturan yang ada. Terus yang selanjutnya, mari kita sukseskan gerakan sekolah dan pesantren NU berkomisariat. Jadi tidak hanya sekolahan saja, tapi pondok pesantren pun bisa mendirikan komisariat. Nah, jangan salah, kalau di komisariat itu tidak memiliki aturan yang jelas. Di pimpinan wilayah itu telah menerbitkan modul pimpinan komisariat, yang itu di dalamnya sudah mengatur mekanisme bagaimana berdirinya pimpinan komisariat, struktur apa saja yang harus ada di komisariat, hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, itu sudah ada. Jadi kita mendirikan organisasi tidak hilang arah, tapi kita punya acuan atau pedoman untuk menjalankan roda organisasi. Seperti itu. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan ini, Bapak Ibu pendamping atau teman-teman yang sekolahannya belum ada komisariat mungkin bisa tergugah untuk mendirikan komisariat. Dan kami dari pimpinan anak cabang Kecamatan Laren khususnya pasti akan mensupport dan mendukung secara penuh. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara tentang tingkatan organisasi, terus ada komisariat, ada visi misi, kita beralih pada keanggotaan. Kira-kira bagaimana sih syarat untuk menjadi anggota IPENU PPNU? Penasaran kan? Yang pertama adalah berusia 13-27 tahun. Itu untuk IPENU, dan 12-30 tahun itu untuk IPPNU. Terus yang kedua, menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pimpinan IPENU IPPNU setempat. Jadi harus menyerahkan diri seperti itu. Terus yang ketiga adalah telah mengikuti Makesta. Nah, Makesta ini merupakan jenjang kaderisasi awal di IPENU IPPNU yang harus diikuti oleh IPENU IPPNU. Jadi setelah mengikuti Makesta, dia akan disebut sebagai anggota. Tapi jika belum mengikuti Makesta, masih dianggap sebagai pelajar IPENU PPNU, seperti itu. Nah, ada lagi juga sebutan khusus. Kalau laki-laki itu kita menyebutnya rekan, misalkan rekan Fauzan, rekan Ahmad. Nah, kalau perempuan siapa? Perempuan itu rekanita Tias, rekanita Mega, rekanita Umah, rekanita Sani, dan sebagainya. Selanjutnya, tadi saya sempat menyinggung Makesta ya. Makesta itu jenjang kaderisasi pertama untuk mengenal organisasi IPENU PPNU paling dasar gitu. Terus selanjutnya adalah, tahukah kalian siapa ketua IPENU PPNU, PP, PW, PC, dan PAC?
Ayo, yang sudah mendirikan komisariat harus tahu ini siapa masing-masing ketua di tingkatan ini. Nah, yang pertama ini ada pimpinan pusat, yaitu Rekan Aswandi, Jailani, dan Rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Nah, perlu diketahui sekalian bahwa Rekanita Nurul Hidayatul Ummah merupakan kader dari Lamongan, yaitu tepatnya di Desa Bulutigo. Terus ada pimpinan wilayah, yaitu Rekan Khairul Muhtadiin dan Rekanita Puput Kurniawati. Pimpinan cabang ada Rekan Hasan Asari. Nah, Rekan Hasan Asari ini dulu pernah menjabat jadi ketua pimpinan anak cabang Kecamatan Laren sebelum periode sekarang, dan sekarang menjabat jadi ketua pimpinan cabang. Dan ada Rekanita Tias Elvira. Di pimpinan anak cabang ada Rekan Sani Kurnia Rahman. Nah, dia berasal dari Desa Bulu Brangsi. Dan ada Rekanita Wiwin Nur Hidayah, itu berasal dari Desa Langor. Selanjutnya adalah tentang PDPRT. Kira-kira penting gak sih PDPRT itu? PDPRT itu merupakan peraturan dasar, peraturan rumah tangga dari IPENU dan IPPNU. Nah, mari kita simak bersama kira-kira PDPRT itu seperti apa. PDPRT berperan penting sebagai kitab suci atau pegangan dalam mengatur mekanisme berjalannya organisasi IPENU IPPNU. Jadi setiap organisasi itu pasti mempunyai aturan sendiri, mekanisme sendiri. Nah, kalau di IPENU IPPNU itu namanya PDPRT. PDPRT termuat pada hasil keputusan Kongres IPENU IPPNU. Nah, seperti ini bentuknya hasil keputusan Kongres IPENU dan IPPNU. Nah, rekan-rekan kita bisa akses, bisa baca hasil kongres kedua organisasi ini, IPENU dan IPPNU. Terus selanjutnya ada bagaimana dengan POPA. Ada yang tahu POPA? Pasti asing ya. PO itu peraturan organisasi, PAE itu peraturan administrasi. Nah, dua hal ini digunakan sebagai pegangan dalam mengatur tata kelola organisasi IPENU IPPNU agar tertib, teratur, dan terarah. Jadi untuk mengatur atau mengelola organisasi, mulai dari administrasi, mulai dari organisasi itu strukturnya harus apa aja, bagaimana cara pelantikan, cara rapat kerja, cara rapat rutinan, dan sebagainya itu diatur dalam POPA. Nah, ini ya bentuk dari POPA. Nah, POPA itu termuat dalam Konbes, Konferensi Besar IPENU IPPNU. Nah, ini bentuknya, nanti rekan-rekan kita bisa baca-baca hasil Konbes PA yang itu merumuskan PO dan PA. Kemudian kira-kira sudah tahu bentuk dan makna logo IPENU IPPNU. Kalau bentuknya mungkin sudah tahu ya, bulat sama segitiga. Mungkin yang belum adalah makna logo IPENU IPPNU. Nah, ini yang pertama ada makna logo IPENU. Bulat berarti kontinu atau istiqomah. 3 titik di antara tulisan IPPNU. Ada 3 titik kan? Itu iman, Islam, dan ihsan. Terus ada tulisan IPENU di AB 3 garis sejajar. Itu maknanya adalah rukun iman. Terus 5 sudut bintang itu rukun Islam. Bintang melambangkan cita-cita yang tinggi. Bintang besar, paling besar sendiri, itu adalah Nabi Muhammad. 4 bintang sebelah kanan itu melambangkan 4 sahabat Nabi. Kalau sebelah kiri 4 madhab yang diikuti. 2 kitab Al-Quran dan hadis. 2 bulu angsa bersilang, itu sintesa menuntut ilmu agama dan umum. Warna hijau itu kesuburan. Warna kuning kejayaan, hikmah dan cita-cita. Dan warna putih merupakan atau melambangkan kesucian atau suci. Nah, selanjutnya adalah lambang dan makna logo IPENU. Yang pertama bentuk segitiga, itu melambangkan iman, Islam, ihsan. Warna hijau kebenaran, kesuburan, serta dinamis. Warna putih, kesucian, kejernihan, serta kebersihan. Warna kuning, hikmah yang tinggi atau kejayaan. 5 titik, rukun Islam, 5 titik. Nah, yang ada tulisannya IPPNU kan ada titiknya ada 5, itu melambangkan rukun Islam. 9
9 bintang itu melambangkan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Bintang besar itu pastinya Nabi Muhammad. 4 bintang menurun sisi kanan sahabat Nabi. 4 bintang menurun sisi kiri 4 madhab. 2 buah kitab Al-Quran dan hadis. 2 garis tepi, ada 2 garis tepi kan, warna putih itu melambangkan kalimat syahadat. 20 angsa bersilang itu aktif menulis dan membaca untuk menambah fajar berpikir. 2 kuncup bunga melati putih itu melambangkan keperempuan yang berarti kebersihan pikiran dan kesucian hati, memadukan 2 unsur ilmu pengetahuan umum dan agama. Jadi itu ya lambang dan makna logo IPPNU. Kemudian ini ada Mars IPNU. Silakan bisa menyimak dengan seksama. Siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Dan selanjutnya adalah Mars IPPNU. Nah, bisa disimak dengan secara seksama ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya nantikan untuk teman-teman semuanya bergabung di IPNU IPPNU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.